Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi akharin. Shadaqallahul azim wa sadaqatu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal kiram, ahibbai, para sedulur semua, keluarga besar Bapak Sucipto Suwandono yang hari ini kembali berkumpul kita sama-sama diizinkan oleh Allah kembali berhadiat dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehatul afiyah, nikmat ukhuwah bersaudara, dan salah satu lagi adalah nikmat diberikannya rasa suka atau rasa gemar bertolabul ilmi. Karena salah satu tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah itu adalah orang yang dibukakan dadanya dengan mudah untuk menerima Islam. Dibukakan dadanya dengan mudah, dengan lapang, dengan terbuka untuk menerima agama ini. Tidak semuanya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Satu ayat saya ulang mungkin karena dulu pernah dinukil juga ketika membuka satu kajian, bahwa kalau kita membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran surat 6, ya, surat Al-An'am, ayat 125, di sana kita dapati satu informasi, satu petunjuk, satu penjelasan, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba-hambanya yang ingin diberikan olehnya hidayah dalam kehidupannya, maka di situ dikatakan Allah akan bukakan dadanya, Allah akan lapangkan itu sudurnya, dadanya, hatinya, pikirannya untuk menerima Islam dengan baik. Dalam salah satu konteks relasinya tentunya adalah mudah untuk ngaji, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk mengembangkan diri dalam kepahaman agama. Ya. Kita baca ayatnya. Kata Allah dalam ayat ini adalah faman, ya. Faman yuridillahu. Faman, maka siapa, kata Allah, yuridillahu, yang Allah kehendaki, an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki memberikan hidayah kepadanya, maka kata Allah, an yahdiyahu, hidayah kepadanya, Allah katakan yasrah sadrahu, sudur, ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian, yasrah sadrahu, Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah jembarkan, itu sadrahu, itu sudur, itu hati, itu jiwa, itu pikiran kalau kita kembangkan, ya, sadrahu lil Islam, kepada Islam, untuk menerima Islam, untuk memahami Islam. Sebaliknya, ayat ini dilanjutkan, waman yurid an yuddillahu, dan siapa yang dikehendaki
kesesatan kepadanya, Allah katakan yaj'al sadrahu dayiqan. Allah, kalau tadi orang yang Allah kehendaki hidayah maka dadanya dibuka lebar-lebar lapang dan mudah menerima agama, menerima Islam. Sebaliknya ja'al sadrahu, Allah jadikan dadanya, Allah jadikan hatinya, Allah jadikan jiwanya dayiqan, sempit, kharajan, sesak, ya. Ka'annahu yas'adu sama, laksana orang yang mendaki langit, ya. Ini juga kalau kita lihat salah satu spirit ilmu pengetahuan di sini kita dapati, ya. Ternyata Allah memberikan satu perumpamaan bahwa orang-orang yang sesat itu meskipun dia hidupnya mungkin bergelimang materi, bergelimang kenikmatan duniawi, tapi dadanya sempit dan sesak. Sadrahu doyiqon kharajan, dadanya doyiqon, ya sesak lagi sempit, ya. Kok bisa ya? Padahal apa saja ada misalnya, apa saja punya, apa saja dia miliki, apa saja dia dapati, tapi doyiqon kharajan, dadanya sempit, dadanya sesak, sampai Allah berikan perumpamaan ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki langit, ya. Kadzalika yaj'alullahu rijza menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi siksanya apa? Berupa kesempitan dada, berupa kesesakan dada. Ya. Ini maknanya adalah bukan makna majasi, ya, bukan dadanya kecil sempit, tapi dadanya itu sempit rasanya. Ya. Mungkin kalau kita mengambil sebuah korelasi fakta atau makna di kehidupan, bisa jadi orang hidupnya di dunia memiliki apa saja, tapi dia sempit rasanya. Dalam bahasa Jawanya apa tuh ya, saya kok tiba-tiba ingat kata-kata geringsang, ya, mungkin. Dada hatinya geringsang terus. Geringsang, gersang, kering, kerontang jiwanya, padahal dia punya apa saja. Dia punya apa saja di dunia, katakanlah gitu ya. Artinya kehidupannya berlebih, berlimpah, bermewah. Rumah luas, hati lapang, enak. Ada orang yang rumahnya luas, hatinya sempit. Orang rezekinya banyak, duitnya banyak, misalnya, usahanya maju, tapi hatinya sempit aja. Ada orang rumahnya kecil, sempit, tapi hatinya luas. Mending mana, Mas Gogon? Pertanyaan yang tidak enak. Kalau kita jawab, mendingan rumah luas, hatinya luas, kan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Biasalah orang kita kalau suruh milih A atau pilih B, milihnya C, itu sebenarnya nggak lulus matematika itu ya. Ya Mbak Citra ya. Coba pilih A atau B, milihnya C, karena milih yang paling enak kata dia. Baik, itu pembuka ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa Allah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ciri orang yang Allah beri hidayah dalam hidupnya, itu hatinya dibukakan, hatinya dilapangkan, jiwanya, dadanya jembarkan rasanya untuk menerima Islam. Kadang-kadang hari ini kita dapati orang bergelar doktor, profesor, intelektual, muslim, padahal kadang-kadang mungkin juga bergelar ulama, pimpinan umat, tapi kenapa ya kata-katanya itu bukan meninggikan Islam, malah menyempitkan Islam, malah mendegradasi kemuliaan Islam. Mungkin masih ingat ya teman-teman sekedar ya. Ilmu agama yang ada dalam dadanya tidak menembus ke dalam sikap dan perilaku, malah kadang-kadang berkontradiksi. Saya nggak sebut namanya lah. Bagaimana mungkin seorang intelektual, rektor sebuah perguruan tinggi, Islam lagi ya, kemudian waktu itu sempat meluluskan disertasi S3 dari salah satu dosennya yang S3 tentang perzinahan, ya. Gimana mungkin itu terjadi? Lalu kemudian ketika beliau diangkat menjadi salah satu pimpinan lembaga pembinaan ideologi di negeri mana itulah, silakan Anda pikir sendiri. Kemudian dia berkata yang luar biasa, agama ini musuh Pancasila. Aduh, gimana ya? Susah sekali ya. Nah, ini contoh aja. Tidak sembarang, tidak selamanya ilmu yang ada dalam diri seseorang yang sudah intelektual, yang sudah faqih, yang sudah alim, kemudian menjadi cahaya, nur untuk meninggikan Islam. Baik, itu sekedar mengingatkan kepada kita tentang salah satu ciri hidayah Allah, yakni dadanya dimudahkan, diikhlaskan, dilapangkan,
menerima agama. Dan kita selalu diajarkan doa yang kita perlu munajatkan tiap saat. Itu apa? Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu, minta kepadamu, menajat kepadamu agar diberikan keselamatan dalam agama ini. Mungkin saya pernah mengatakan dalam satu petikan-petikan kalimat dalam tausiah ya, bahwa sesungguhnya teman-teman sekalian, sesungguhnya saya ulangi lagi, tegaskan, sesungguhnya malapetaka besar dalam diri seorang muslim adalah kejahiliannya kepada agama. Kalau dalam bahasa Quran ada istilah tomatul kubro, petaka besar, ya, meskipun itu bicara untuk itu diksi kalimat yang diambil oleh Allah untuk menjelaskan tentang petaka besar adalah hari kiamat, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu makna tomatul kubro, salah satu korelasi makna petaka besar itu adalah bagi orang-orang yang al-jahlu ala dini, orang yang bodoh kepada agama. Jadi ternyata kebodohan, kejahilian kepada agama adalah sebuah petaka yang amat besar dalam kehidupan seorang hamba Allah. Tapi maaf, tidak semuanya orang merasakan ke situ. Kadang-kadang ilmu dunia, kalau nggak ngerti, khawatirnya bukan main. Ya, sehingga kemudian berapapun biayanya kita coba keluarkan sebagai orang tua misalnya. Tapi kadang-kadang bicara soal ilmu agama, kemudian hanya sekedarnya dan kadang-kadang hanya sisa. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Mungkin ini menjadi lebih lebih mendekatkan kita dengan suasana Ramadan, yaitu suasana bulan Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan kitab Al-Quran hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan kejelasan kepada manusia tentang hidayah itu, petunjuk itu, dan furqan, dan menjadi pembeda. Pembeda apa diantaranya? Bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Bainal syarr wal khair, antara baik dan buruk dan sebagainya. Ya. Ayuhal ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, pada bulan yang lalu saya masih ingat ketika itu saya di kampung, kita bahas pada part 1 tentang bagaimana berinteraksi pada Quran. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu apa? Tahapan awal bagaimana kita berinteraksi dengan Quran adalah dengan qiraah, dengan membaca. Tentu sudah kita juga singgung beberapa hadis-hadis tentang keutamaan membaca. Ya. Karena itu memang interaksi yang paling dasar. Ya. Bagaimana mungkin orang mengatakan Quran sebagai kitab petunjuk hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, kalau membacanya pun tidak. Jadi interaksi yang paling dasar kepada Quran adalah membacanya, qiraah. Meskipun dalam Quran kita suka ketemukan ada kata-kata qiraah yang artinya membaca, iqra, bacalah, atau dalam ayat lain adalah tilawah. Tilawah itu juga membaca terjemahnya, tetapi tilawah itu sesungguhnya punya makna yang lebih luas. Karena dalam tilawah itulah, dalam grade kedua ini, dalam interaksi dengan Quran, di sana ada membaca, ada memahami isinya, ada memahami kandungannya, ada membaca tafsirnya. Yang jelas adalah membaca yang disertai dengan memahami kandungan. Itu grade berikutnya. Setelah membaca, sekedar membaca kalimatnya atau membaca huruf-hurufnya. Padahal Nabi dengan berbagai macam motivasinya dalam hadis-hadis menyebutkan bahwa membaca saja sudah seperti itu kemuliaan yang akan didapat. Menjadi hal yang memang ironis kalau kita orang Islam kemudian tidak menjadikan Quran sebagai buku bacaan tiap hari ya. Karena harusnya tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, kita lanjutkan interaksi yang lebih mendalam lagi dari berinteraksi dengan Quran adalah at-tilawah. At-tilawah di sini bermakna di dalamnya ya lagi membaca terjemahnya, membaca kandungannya, membaca maknanya, mengkaji isinya, mengkaji tafsirnya. Intinya adalah pesan-pesan moral yang ada dalam ayat yang kita baca atau Quran yang kita baca, mushaf yang kita baca, sehingga menjadikan sebuah petunjuk kepada kita. Karena kalau membaca tanpa memahami isinya, kan kita nggak sampai kepada kita. Sebenarnya kita nggak ngerti artinya, nggak ngerti kandungannya. Oleh karena itu, meningkatkan diri adalah dengan membaca yang disertai dengan kegiatan tadabur, ya, tadarus. Nah, jadi membaca plus tadarus plus tadabur yang dalam istilah masyarakat sering dikatakan
deres Quran. Walaupun itunya salah kaprah. Deres Quran itu bermakna di masyarakat adalah ngaji, baca. Padahal deres itu adalah dikata tadarus. Tadarus itu adalah belajar, memahami kandungannya. Ya. Baik, kita baca salah satu hadis yang menunjukkan tentang kualifikasi interaksi dengan Quran pada level tadabur atau tadarus. Yakni hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nomornya kalau dalam kitab Imam Muslim itu nomor hadis 4996 ya, kalau merujuk kepada kitab asli atau induknya. Dalam bab fadlu ijtima' al-tilawah wa ala zikri. Dalam bab tentang tilawah dan berzikir dengan tilawah itu. Nah, ada satu hadis demikian Bapak Ibu. Kita coba baca ya. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu ya illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa dzakarallahu fiman 'indah. Itu hadisnya. Saya ulangi lagi ya. Majtama'a qaumin, sambil menerjemahkan sama-sama. Apa artinya? Majtama'a qaum, tidaklah berkumpul satu kaum, ya. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Tentu yang dimaksud adalah lebih pada tempat sujud itu masjid, atau tidak berarti di tempat lain tidak masuk dalam wilayah itu ya. Tapi artinya lebih spesialnya kan di rumah-rumah Allah ya, di masjid Allah. Fi baitin min buyutillah. Sekarang kita sedang bertemu di udara. Bertemu di virtual tapi ngebahas ayat-ayat Allah, kan juga insya Allah masuk dalam hadis ini. Berkumpul kita, meskipun kumpul kita tidak satu tempat, dipisahkan oleh jarak, tapi satu media ini mengumpulkan kita. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah. Kemudian apa kata Nabi? Yatsluna kitaballah. Sementara mereka adalah membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu, dan setelah membaca mereka juga tadarus di dalamnya, maksudnya mengkaji isinya, mengkaji kandungannya, memahami makna-maknanya, pesan-pesannya. Apa kata Allah? Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, tidaklah turun kepada mereka. Pertama, sakinah, ketenangan. Ya. Mahal Bapak Ibu ketenangan ya. Tapi orang yang kumpul membaca Quran, mentadarusinya, membesarkan nama Allah, jaminan pertama kali adalah nazalat alaihimus sakinah. Satu ya, Allah turunkan kepada mereka sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Ya, Bapak Ibu sekalian, diliputi kan berarti ngelipet gitu ya. Nah, kalau cuma didekati rahmat beda, tapi kalau diliputi kan artinya rahmat itu selalu mengitari kita gitu ya, mengitari orang-orang yang tilawah Quran. Yang ketiga kata Nabi, wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Lalu yang keempat kata Nabi, wa dzakarallahu fiman 'indah. Allah menyebut-nyebut orang-orang tadi pada majelis tinggi di sisi Allah Ta'ala. Artinya apa? Betapa mulianya orang-orang yang menginteraksikan dirinya dengan Quran, membaca, mentadarusinya, mentadaburinya, mengkajinya, memahaminya, mencari maknanya, adalah mendapatkan 4 kemuliaan, 4 keberkahan. Sekali lagi, pertama, mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikir, ketenangan rasa. Yang kedua, menjadikan kaum yang diliputi atau dinaungi oleh rahmat Allah, kemudian malaikat juga menaungi dengan sayap-sayapnya, dan kemudian Allah akan membanggakan, Allah akan menyebut-nyebut, membicarakan kita, ya orang-orang yang tilawah Quran pada majelis Allah sana. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa orang yang membaca pada level berinteraksi dengan Quran pada level yang lebih jauh lagi, yaitu bertadabur di dalamnya, bertadarus, mengkaji isinya, itu adalah level yang lebih mulia. Maka kita tentu berharap agar aktivitas kita juga termasuk di dalam seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi unsur yang penting di dalamnya, dalam interaksi yang grade berikutnya lagi adalah membaca kitabnya, lalu belajar untuk memahami isinya, memahami kandungannya, melihat terjemahnya. Ya, sebenarnya idealnya orang berinteraksi dengan Quran, yang paling ideal ya Bapak Ibu adalah memahami bahasa Arab. Kenapa? Dengan memahami bahasa Arab, maka dia memahami langsung apa yang dia baca. Meskipun bukan jaminan ya, kalau orang Arab sekalipun, ya maaf, orang Arab yang pandai bahasa Arab dari kecil pun tidak berarti semuanya ahli memahami Quran. Ini kan masalah hidayah. Tetapi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ketika dia belajar bahasa Arab dengan niatan sebagai ilmu untuk mendekatkan diri dengan Quran, maka itu menjadi suatu kemuliaan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin semacam ringkaskan untuk kita. Bapak sekalian, tadi saya di awal menukilkan salah satu hadis pendek yang berbunyi demikian. Monggo disimak. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadal kitab, mengangkat satu aqwamun, yarfa'u bihadal kitab aqwamun, sesungguhnya Gusti Allah mengangkat satu kaum, ya satu bangsa, satu masyarakat, bihadal kitab, dengan Al-Qur'an atau dengan kitab Quran. Kemudian hadis itu, separuhnya yang kedua atau separuh tengah ke belakangnya, kata Nabi, wa yad'u bihi akharin. Dan kemudian Allah merendahkan atau menghinakan kaum yang lain akibat Quran juga. Loh kok bisa ya? Satu kata Quran dipakai untuk dua penjelasan. Yang pertama, Allah meninggikan, Allah memuliakan satu kaum dengan Quran, dan Allah menghinakan kaum lain dengan Quran. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah benar, dan kita juga nanti dapat di beberapa ayat yang menjelaskan hal ini, bahwa sejarah membuktikan, Bapak sekalian, sejarah peradaban Islam selama ini membuktikan bahwa kejayaan Islam dan kaum muslimin, ya, terutama masa-masa terdahulu, itu adalah disebabkan karena interaksinya kepada Quran itu baik. Ya. Kejayaan satu kaum, apalagi kita bicara generasi pertama, sahabat, kurang apa lagi ya, kurang sempurna apa lagi, karena generasi yang paling mulia adalah sahabat. Kemudian diikuti dengan tabi'in, tabi'in, terus ya sampai kini tentunya. Tetapi bisa dipastikan bahwa generasi yang paling the best adalah generasi para sahabat. Nah, Nabi katakan bahwa Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain dengan Quran pula. Maksudnya adalah bahwa manakala satu kaum, satu masyarakat itu berinteraksi dengan Quran, jadikan Quran sebagai way of life dalam kehidupan masyarakatnya, maka pasti kaum itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, baik kaum maupun pribadi, ya Bapak, pribadi, keluarga, atau kaum yang lebih luas. Manakala sebaliknya adalah keluarga, pribadi, atau masyarakat, atau negara, atau bangsa, ketika menjauhkan dirinya dengan Quran, maka kehinaan, kehinaan, kerendahan pasti akan dialami dalam kaum itu. Itu sudah menjadikan bukti sejarah juga seperti itu. Manapun bangsa, masyarakat yang meninggikan Quran, menginteraksi dirinya dengan Quran dengan baik, ya pasti kaum itu akan dimuliakan oleh Allah. Yang paling gampang lah, diri seseorang deh. Kalau diri seseorang berinteraksi dengan Quran, dia menjadi ahli Quran, pasti Allah muliakan dimanapun dia hidup, selama memang Quran yang dalam dirinya benar-benar dipakai untuk pendekatan diri kepada Allah. Tadi kan saya bilang, ada orang yang ahli Quran, tapi ilmu Qurannya malah jadi menghinakan dirinya. Kenapa? Ya karena dia salah mensikapinya, dan kemudian nafsu duniawinya yang lebih mengkooptasi dirinya. Nanti kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Baik sekalian, jadi sejarah membuktikan kepada kita bahwa ada kaum yang Allah muliakan dengan Quran, ada kaum yang Allah hinakan karena berjauhan dengan Quran. Nah, oleh karena itu pelajaran-pelajaran berharga dari kaum-kaum terdahulu yang sudah berlalu dari kehidupan kita menjadi penting, bahwa bukti konkret nyata manapun masyarakat kaum yang meninggikan Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita pertegas, kita
perjelas berinteraksi dengan Quran adalah perkara yang dalam tanda kutip tidak sulit, ya, karena para ulama menjelaskan kepada kita tidak sulit sebenarnya menjadikan sebuah masyarakat, sebuah kaum atau sebuah keluarga atau sebuah diri menjadi mulia di mata Allah ketika dia berinteraksi dengan baik dengan Quran. Ya. Bapak sekalian yang saya muliakan, pertama kali yang sudah kita bahas adalah membacanya. Kemudian yang kedua kali interaksi itu adalah dengan membaca plus mentadaburi isinya, memahami kandungannya. Nah, satu ketika ya Rasulullah pernah berkata yang diabadikan oleh Allah dalam Quran dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat 30, ketika Rasulullah mengeluhkan kondisi satu kaum, satu umat tentang kondisinya yang mengabaikan diri dengan Quran. Ya, ayatnya ada dalam surat 25, kalau nanti mau dibuka monggo. Surat Al-Furqan, ya. Berkatalah Rasul, "Ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjur." Sesungguhnya kaumku, ini gambaran dari Nabi pada masa-masa itu untuk kaumnya juga ke depan, bahwa suatu ketika atau suatu masa di mana ada kaum yang menjauhkan diri, itu makna kaumku telah menjadikan Quran itu sebagai sesuatu barang atau sesuatu interaksi dengan Quran dengan baik. Maka mari kita perbaiki ini untuk kita mudah memahaminya. Sekali lagi, pertama ya sudah kita bahas bulan lalu dan barusan sudah kita ulang lagi. Interaksi pertama adalah membaca. Saya ingin mengingatkan kepada saya dan kita semuanya Bapak sekalian bahwa membaca Quran itu harus benar. Harus benar. Karena salah satu ciri keimanan itu adalah ketika membaca Quran dengan bacaan yang benar. Saya coba ingin antum melihat salah satu ayat dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 121. Ya, ayat 2, surat 2 mau. Surat Al-Baqarah Innaumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sekali lagi ayat 121 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, maksudnya adalah Quran, padanya ya. Kemudian yatslunahu haqqa tilawati, dan mereka membacanya dengan membaca yang sebenar-benarnya. Artinya, ciri orang-orang beriman itu adalah di dalam membaca Quran itu membaca dengan sebenarnya. Pun dalam ayat lain Allah perintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil, dengan bacaan yang benar, hukum-hukum yang benar. Nah, dalam posisi seperti ini tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak. Saya sarankan kepada kita semuanya. Sekali lagi, saya sarankan kepada kita semuanya. Dalam level membaca ini, hal yang sangat penting itu apa? Selama kita misalnya masih menyadari bahwa, oh bacaan saya belum maksimal, oh bacaan saya belum akhir, maka harus melalui dan menjalani proses yang namanya tahsinut tilawah. Tidak bisa tidak, proses tahsinut tilawah harus diupayakan terus-menerus dalam kehidupan seorang muslim tatkala dia belum mencapai grade pembacaan Quran yang baik dan benar. Ya. Tidak ada istilah, teman-teman sekalian, saya ingin katakan, tidak ada istilah telat, tidak ada terlambat. Usia berapapun, level berapapun, ya, sekali lagi, tidak ada istilah telat untuk tahsinut tilawah, untuk bertanya kepada orang yang kita komplain gitu, kenapa kamu begini, begini,
Allah tanya kepada kita, kenapa kamu nggak bisa baca Quran dengan baik? Padahal usia kamu saya panjangkan, kata Allah. Misalnya, nah ini ilustrasi aja kepada kita. Makanya nyantelah kepada guru. Maksudnya apa? Dalam konteks guru, maksudnya apa? Ngaji kepada guru. Guru itu siapa saja yang tentunya lebih akhir, nggak pandai baca Quran saya masih masalah, masih belum lancar, belum pakar, belum mahir misalnya. Tapi saya selama ini ngaji ya Allah kepada si fulan. Ini sekedar ilustrasi teman-teman sekalian, bahwa kalau kita nyantel kepada guru, insya Allah kita punya hujah. Artinya kita ada proses belajar menuju kepada tilawah yang baik. Tetapi kalau kita, maaf, kalau kita tidak punya alasan bahwa kita di dunia nyantel belajar Quran kepada guru, gimana kita akan menjawab pertanyaan Allah itu? Nah, yang kedua teman-teman sekalian, dalam konteks membaca. Bagaimana mungkin wahyu pertama yang Allah turunkan kepada kita adalah Iqra, sementara kaumnya, umatnya banyak yang nggak bisa Iqra. Makanya ada sindiran dalam bahasa Arab begini, ini untuk menyengatkan ya teman-teman. Ada sindiran begini, ummatul Iqra la taqra. Bagaimana mungkin umat yang wahyu pertama itunya adalah Iqra, sementara la taqra, sementara kalian tidak bisa membaca kitab kalian sendiri. Ini kan satu sindiran yang telak kepada kita. Dan kalau kita mungkin ada alat sensus yang valid gitu ya, mensensus kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas ini, tentu akan mendapati ya satu data, satu angka bahwa orang yang tidak bisa baca Quran itu masih banyak sekali persentase. Ya, kemudian kita tidak termasuk di dalamnya ya. Baik, ya membaca hurufnya, perbaiki tilawahnya, itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus berproses dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah yang sudah kita bahas tadi barusan, ini hanya mereview saja, memahami atau mentadaburinya, mengkaji isinya, yang hadisnya barusan kita baca, majtamat qaumin, tidaklah berkumpul, bla bla bla, sudah kita bahas. Nah, Bapak sekalian, jadi baca terjemahnya, ikut kajian tafsir, baca kitab-kitab tafsir, baca ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, banyak baca buku-buku Samudra Al-Quran. Nah, sekali lagi tadi dikatakan, kalau yang paling ideal adalah belajar bahasa Arab pelan-pelan untuk memahami Quran dengan lebih baik lagi, karena bahasa Arab itu adalah ilmu alat, tools, untuk mengkaji kedalaman Quran. Bahkan sudah tidak disak atau diragukan lagi bahwa di dunia ini ada dua bahasa yang menjadi sebuah alat yang luar biasa untuk menggali ilmu pengetahuan. Satu bahasa Inggris, kedua bahasa Arab. Nah, karena dalam kaidah fikih disebutkan begini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau yang mau ke sana ya. Kalau toh belum, ya ini semangat aja, motivasi. Dalam kaidah fikih kan disebutkan man lam yatimul wajib wa huwa bihi fahuwa wajib. Ya, man lam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu itu harus dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, ya. Man lam yatimul wajib. Barang siapa tidak bisa menggapai kesempurnaan tentang kewajiban itu, maka sesuatu yang menjadi jalan menyempurnakan kewajiban itu, maka itu menjadi wajib. Maksudnya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya lagi, ya, membaca, mentadaburi, mengkaji isinya, bla bla bla. Yang ketiga, mengamalkan Quran. Interaksi yang ketiga adalah mengamalkan Quran. Saya coba teman-teman sekalian ingin bawa kita ke salah satu ayat saja. Dalam surat An-Nisa ayat 82. Saya buka ya. An-Nisa 82. Teman-teman sekalian, silakan kalau yang sambil membaca, buka. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka
Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Kalau kiranya Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang amat sangat banyak. Ya, Quran itu hadir dari Allah, maka tidak mungkin akan ada pertentangan di dalamnya. Nah, mengamalkan Quran, ya, ada satu hadis yang kita ingin sampaikan, karena hadisnya sangat banyak. Di antaranya begini, Bapak, dalam konteks amalan Quran. Mau disimak? Man qara'al Quran, siapa yang membaca Quran, fatadbarahu, lalu mentadaburinya, mentafakurinya, mengkaji isinya, mentadarusinya, kalau saya kembangkan gitu ya. Kemudian wa ahalla halalahu wa harrama harramahu dakhalahul jannah. Lalu dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Quran, lalu dia mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Quran, maka kata Nabi dakhalahul jannah, maka surga akan dimasukinya atau akan memasukkan dirinya ke dalam surganya. Jadi yang dibaca, dipahami, lalu diamalkan sebagaimana pesan apa yang dari yang kita baca itu, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan, tentunya menjadi syarat mutlak atau syarat utama terbentuknya pribadi bertakwa. Bukankah makna takwa itu adalah imtisaul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan semua perintah Allah dan larangannya kan terrincikan dalam kitab sucinya atau firman-firman sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi tahapan mengamalkan adalah bukan tahapan yang mudah juga. Kenapa? Kan mungkin kita menyadari ya, banyak juga yang sudah kita pahami secara isinya, tetapi kita belum mampu mengamalkannya. Ya. Nah, saya berikan contoh sedikit ya, karena kita waktu dia terbatas. Contoh, bagaimana sikap para salafus soleh, para sahabat dan para salafus soleh, terutama para sahabat ya, yang mengekspresikan ketaatan kepada Allah ketika perintah-perintah atau larangan itu turun. Ya. Di antaranya yang pertama, ada sebuah ada sebuah kebun kurma yang ada di depan Mekah yang begitu indah, sejuk, bahkan kalau nggak salah diriwayatkan Nabi pernah meminum airnya di dalam kebun itu. Pokoknya kebun kurma yang paling bagus lah, yang subur, sejuk, rindang lah, yang buahnya lebat kira-kira begitu, milik seseorang, sahabat. Ketika Allah turunkan perintah lan tanul birra hatta tunfiqu ma yuhibbun, tidaklah sampai kepada kebaikan, misal satu ayat ya, kalau nggak salah di awal juz 4 ya, tidaklah akan sampai kepada suatu kebaikan atau kebajikan sampai kau menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah, salah satu sahabat Abu Talhah namanya, itu bergegas menemui Nabi. Intinya menemui Nabi ingin merespon itu ayat bahwa kebun kurma yang begitu baik, indah, luas, dan kemudian subur dan rindang serta buahnya banyak itu ingin disedekahkan kepada Nabi, kepada jalan Allah. Tapi kemudian Nabi berkata, bagi-bagilah dulu dengan saudara-saudara kamu. Diriwayatkan, dibagilah itu kepada 70 anggota keluarganya, 200 pohon, nah, baru selebihnya di. Artinya apa yang kita ambil pelajaran dari kisah itu? Bahwa sahabat Nabi ketika merespon perintah kebaikan itu luar biasa. Sampai apa yang dia cintai, nah ini kan membuat kita mengambil pelajaran ya. Kecil apakah yang kita masih bisa kerjakan untuk merespon perintah Allah kepada apa yang kita cintai, untuk diinfakkan atau diberikan kepada perjuangan dakwah atau perjuangan jalan Allah. Di kesempatan lain, ketika, ini saya ringkas saja teman-teman, ketika Allah turunkan perintah pelarangan khamr, ya, ini berarti larangan, kalau tadi perintah ya, pelarangan khamr. Kita tahu teman-teman sekalian, dalam Quran itu kita akan jumpai 3 fase pelarangan khamr. Pertama dalam surat Al-Baqarah, suratnya saja berurutan ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah, kedua dalam surat An-Nisa, ketiga dalam Al-Maidah yang kemarin sedang marak ketika berkaitan dengan perpres tentang khamr, itu banyak dibahas di mana-mana. Teman-teman sekalian, pertama, ketika di surat Al-Baqarah dikatakan bahwa ketahuilah bahwa dalam khamr itu ada manfaat, ada mudarat. Yas'alunaka 'anil khamri. Bertanyalah umat kepada Nabi tentang khamr. Jawabannya adalah di dalam khamr itu ada manfaat, ada mudaratnya. Tapi Allah jelaskan di situ agar mereka itu berlogika dengan sehat bahwa manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya. Artinya mudaratnya khamr lebih besar daripada manfaat. Nah, disitulah letak tahapan pertama, pengharaman khamr, mengajarkan logika sehat bahwa ingat, dalam sesuatu khamr itu ada manfaatnya sedikit sekali, tapi manfaat mudaratnya lebih besar. Nah, supaya manusia berlogika dan berakal sehat, mencerna, oh iya, ternyata khamr itu luar biasa bahayanya, mudaratnya. Yang kedua, belum dilarang secara tegas, masih
proses keduanya yaitu dalam surat An-Nisa yang kemudian dikatakan dalam Quran itu surat An-Nisa bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat kalau kamu lagi mabok, kamu lagi nggak sadarkan diri. Nah, orang tidak boleh melaksanakan ibadah sholat ketika dia tidak sadar, ketika dia lagi tidak dalam kondisi normal, mabok misalnya, kena pengaruh khamr. Maka disitulah kemudian supaya orang, masyarakat, umat ketika itu berpikir pada grid kedua. Pertama, bicara soal mudaratnya lebih besar. Kedua, jangan beribadah kalau kamu dalam kondisi pengaruh khamr. Masih belum dilarang dengan tegas. Tapi pada surat Al-Maidah ayat 91 baru ditegaskan innamal khamri wal maisir wal ansab wa rijsum min amali syaitan bla bla bla. Diharamkan kepada kalian itu khamr, judi, mengandung nasi, undi panah dan sebagainya. Rijsun kata Allah. Itu semua adalah perbuatan najis min amali syaitan, dari amal-amal syaitan, dari perbuatan syaitan. Begitu tegas perintah pelarangan khamr, ya, pelarangan khamr diriwayatkan dalam sejarah itu, maka saat itu orang-orang Arab yang gemar minum khamr walaupun mereka sudah beribadah tetapi masih punya kebiasaan dengan mencintai khamr, maka kemudian ditumpah ruahkan. Sami'na wa ata'na, ditumpah ruahkan, sehingga diriwayatkan, diceritakan sampai beberapa wilayah itu jalanan itu becek, banjir dari khamr. Kenapa? Mereka punya khamr bukan sesoloki, dua soloki, tapi mereka punya khamr segentong, dua gentong, berkolam-kolam khamr. Karena memang itu bagian dari tradisi hobi mereka. Diriwayatkan menjadi jalanan becek karena ditumpah ruahkan. Artinya respon kepada perintah, respon kepada larangan luar biasa. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan dalam poin ini, bahwa memang ciri orang beriman itu adalah sami'na wa ta'na. Yang antum semua hafal ayatnya dalam Al-Baqarah 285, dalam ayat yang lillahi ma fis samawati, kan ada kata-kata wa qalu sami'na wa ata'na, ya. Dan mereka berkata sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar, kami taati. Ciri orang beriman, sahabat, untuk kita renungkan sama-sama, adalah ketika mendengar dari Allah itu sami'na, lalu setelah sami'na dia wa ata'na. Dalam bahasa lain sam'an wa ta'atan. Dia dengar, dia menjadi taat. Dia dengar, dia taati. Itu ciri orang beriman. Dan lawannya, ciri orang-orang yang membangkang atau orang kafir, juga masih dalam surat yang sama, itu dalam surat Al-Baqarah, ayat 93, kata-kata mereka mengatakan apa? Oke, lah cerita orang Yahudi, ya. Bani Israel. Mereka berkata, sami'na wa ngasoina. Kami dengar, tapi kami maksiat. Kami dengar, tapi kami langgar. Kami dengar, tapi kami jauhi. Ya. Kami dengar, tapi kami angso itu bermaksiat, ya, membangkang. Ya. Jadi kontras banget kan? Orang beriman sami'na wa ta'na. Orang kafir atau orang munafik sami'na wa asoina. Orang beriman kami dengar, kami taat. Orang kafir, orang munafik kami dengar, kami maksiati, kami lalaikan, kami permainkan, kami lecehkan, dan seterusnya. Kira-kira begitu, teman-teman, untuk memperjelas keterangan itu. Nah, satu lagi ya, tadi masalah kebon, kemudian masalah khamr, satu lagi deh untuk supaya tentang ketika sudah turun perintah hijab. Dijelaskan ringkas saja ya dalam riwayat, ketika perintah hijab itu turun, maka orang-orang muslimah ketika itu punya apa saja yang bisa untuk menutupi kerudung dirinya. Diceritakan dalam beberapa buku sejarah itu, sampai kalau dia punya kordeng, orangnya dicopot untuk menutupi menghijabi tubuhnya, yang saat perintah Allah tentang hijab sudah sampai kepada mereka. Artinya respon kepada perintah dan larangan itu seperti itu. Nah, itulah ciri orang-orang yang beriman. Nah, yang terakhir, sahabat sekalian, adalah setelah membaca, memahami, mentadaburinya, mengkajinya, bla bla bla, kemudian tadi mengamalkan, lalu menghafalkannya. Yang terakhir adalah hifzul Quran, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, saya ingin ketengahkan kepada kita. Ini jam berapa nih, Mas? Jam 16.48. Saya rambungan ya dikit ya, supaya nggak ada yang putus nih pemahamannya. Dalam tahapan yang terakhir atau yang keempat, yaitu hifzul Quran. Interaksi dengan Quran yang tingkat tinggi adalah menghafalkannya ayat-ayat yang kita baca. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi kan ada ayat hadis yang saya katakan, Allah mengangkat satu kaum dengan Quran, merendahkan lainnya dengan Quran. Nah, jadi Quran bisa menjadi asbab tingginya, mulianya satu kaum bisa pribadi, bisa keluarga kalau mau diperkecil.
Quran juga, sikap kepada Quran juga bisa menjadikan asbab kepadanya, baik diri, keluarga, atau masyarakat, atau kaum, untuk terhina dan terjerembab ke dalam kehinaan atau kepada kenistaan. Nah, saya ingin ajak antum semuanya mengambil satu contoh saja, sikap orang yang pinter Quran, alim, bahkan levelnya adalah ulama, alim ulama, yang ketika dia berlepas diri dari Quran, antum bisa bayangin ya, teman-teman, sahabat sekalian, namanya alim ulama, udah levelnya kan sudah luar biasa. Tetapi ketika dia melepaskan diri dengan Quran, maka dia menjadi ulama yang ulama yang jahat, ulama yang dunia oriented, ya, kemudian menjadi orang yang terhina. Nah, antum bisa baca rentetan ayatnya, teman-teman sekalian, ada dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 175, 176, dan 177. Ini sebenarnya tema tersendiri. Kalau mau dikaji lebih lanjut, yaitu apa? Tema tentang ulama yang terlena. Yaitu bahasanya kira-kira seperti itu. Nah, sepintas saja teman-teman, kita ingin ambil pelajaran bahwa di dalam ayat ini, Allah katakan ya, Al-A'raf ya, surat 7, ayat 175. Watslu alaihim naba'al ladzina atainahumul kitab ya fansalakha minha fatba'us syahawat fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita. Nah, jadi Muhammad disuruh oleh Allah membacakan kisah masa lalu di zaman Nabi Musa tentang sosok ulama di zaman Nabi Musa, disebutkan dalam riwayat namanya, para ulama menyebut namanya Bal'am bin Bahura, nama ulamanya ya. Itu kisah tentang ulama Bal'am bin Baro itu, tolong bacakan, kata Allah kepada Muhammad, pada umatnya, untuk pelajaran kepada umatnya. Nah, makanya ayat ini diabadikan, watslu alaihim naba alladzina atainahumul kitaba fansalakha minha fatba'us syahawat syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakan Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, Quran maksudnya kitab, kemudian dia melepaskan fansalakha, melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu diikutinya lah hawa syaitan atau godaan setan, maka menjadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, supaya lebih jelas, saya tambahkan ayat sesudahnya ya, ayat 176. Langsung aja kita lihat. Walau syi'na, simak teman-teman, ini kaitan dengan hadis tadi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'a hawa fama talahu kama salin kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'alakum yatafakkarun. Teman-teman, monggo disimak dengan baik, dengan jernih, dengan jelas, bahwa segitunya Allah memberikan satu perumpamaan orang yang melepaskan diri dari Quran, padahal Quran sudah digapainya, sudah dihafalkannya, sudah dikuasainya, sudah masuk dalam rongga dadanya, tapi kemudian ketika dia berlepas diri dari Quran, seperti kalb itu adalah anjing. Ya, segitunya naif dan hinanya, terjerembabnya seorang yang ahli Quran menjadi orang-orang yang seperti Allah katakan, seperti perumpamaan seekor anjing. Mari kita lihat terjemahnya. Dan kami, kata Allah, kalau mau menghendaki, sesungguhnya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi sayang dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Ya, maka perumpamaan yang seperti itu adalah seperti anjing. Jika kamu halau, maka dijulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, juga dijulurkan lidahnya kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Sahabat sekalian, gamblang ya, bagaimana dampak dari orang yang melepaskan diri dari Quran, membelakanginya, bahkan dalam ayat ini riwayatnya adalah menceritakan tentang sosok ulama di zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Bawrah. Kalau ulama saja, yang level alim saja bisa lepas dari Quran sehingga menjadi pengikut hawa nafsu, bagaimana orang-orang awam? Karena itu banyak-banyak berlindung kepada Allah, agar Allah sedikit Quran yang ada dalam dada kita, baik yang dibaca, yang kita kaji, atau yang kita hafalkan, mudah-mudahan berdampak pada nur iman kita, berdampak pada jiwa kita, dan Allah pegang erat-erat dalam jiwa kita untuk tidak terlepas, sehingga kemudian membawa cahaya kepada iman kita, jangan seperti yang nauzubillah seperti itu terjadi. Nah,
Kalau kita membaca ayat yang barusan, teman-teman sekalian, maka bisa kita kaitkan dengan sejauh yang kita bisa pahami di sekeliling kehidupan kita, di bangsa kita lah misalnya. Bagaimana orang-orang yang ngerti agama, mungkin sudah levelnya ulama, mungkin tokoh umat, mungkin pimpinan umat, tapi kemudian kata-katanya, sikapnya, bahkan fatwanya, atau semua hal yang terkait dengan dirinya, itu bukannya mendekatkan diri kepada Allah, meninggikan kalimat Allah, Islam dan dakwah, tapi malah melecehkan nilai-nilai syariat, melecehkan nilai-nilai Allah, melecehkan nilai-nilai ketuhanan dan sebagainya. Saya mengatakan begini agar antum semua bisa mengkaitkan sendirilah monggo dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana orang-orang yang dipandang alim, dipandang ahli Quran atau misalnya ahli ilmu agama, tapi sikapnya malah bertolak belakang dari apa yang seharusnya. Jam 16.55. Disudahi atau mau ada tanya jawab atau mau saya tambahkan dikit Mas Gogon? Misalnya masih ada sedikit itu fadilah. Ditambahkan Ustadz, nggak apa-apa. Sambil Ya, menunggu pertanyaan mungkin nanti dari poros dulu. Supaya nggak lepas gitu ya rangkaiannya. Ya, oke, teman-teman. Pada bagian akhir kita lihat apa fadilah, ya, apa fadilah dari hifzul Quran, apa fadilah dari menginteraksikan diri kita yang lebih jauh lagi, itu apa? Menghafalkan ayat-ayat Quran atau hifzul Quran. Baik, saya ngomongnya agak cepat hari ini ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan paham. Yang pertama, teman-teman sekalian, fadilah di dunia. Ya, fadilah di dunia. Ya. Fadilah di dunia adalah bahwa yang pertama, orang-orang yang menghafalkan Quran itu, sahabat, itu adalah merupakan kenikmatan robbaniyah atau nikmat dari Allah yang agung. Nikmat agung dari Sang Maha Agung itu adalah Allah berikan kemampuan, kesungguhan, kemudian rasa senang untuk menghafalkan ayat-ayat Quran. Ya. Jangan antum bayangin untuk 30 juz ya, terlalu berat nanti. Pokoknya ketika kita diberikan satu rasa, satu ilham, satu kecenderungan untuk mau menghafalkan ayat-ayat Quran, maka itu adalah sesungguhnya merupakan kenikmatan robbaniyah yang agung. Maksudnya nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena tidak semua orang berikan Allah nikmat seperti itu. Jangankan menghafalkan, maaf. Tadi pada level yang awal, menjadi orang Islam jangankan menghafalkan ayatnya, membaca pun tidak. Bagaimana mungkin? Nah, membacanya pun tidak. Ya, kayak tadi sindirannya orang dalam bahasa Arab. Ya, apa namanya? Umat Islam adalah umat yang wahyu pertama kali adalah Iqra, tapi la taqra. Tapi kalian tidak bisa membaca kitab kalian sendiri. Kan sendirian yang telak ya. Katanya wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Lah kok kenapa umat Islam banyak yang tidak bisa membaca kitab sendiri, bukan kitabnya orang lain. Nah, itu kan sendirian yang tajam kepada kita ya. Jadi pertama, orang yang diberikan rasa menghafal ayat-ayat Quran itu adalah sesungguhnya dia adalah merupakan nikmat robbaniyah yang agung dari yang maha agung. Ya. Dan dalam hal ini teman-teman sekalian ada hadis banyak sebenarnya, tapi satu aja saya nukilkan. Ada hadis yang mengatakan kira-kira begini teman-teman. Kan kita iri nggak boleh ya. Punya sifat iri itu kan penyakit hati yang tidak boleh. Iri, dengki, hasad, hasud itu kan penyakit kronis dalam jiwa seorang mukmin. Tapi kita boleh iri kepada orang-orang yang ahli Quran. Maka dalam satu hadis dikatakan la hasada illa mislain. Tidak ada kehasadan, tidak ada keirian kecuali kepada dua perkara. Nah, salah satu dari dua perkara itu adalah orang yang iri kepada orang yang Allah berikan Quran kepadanya, Allah ajarkan Quran kepadanya, lalu dia baca siang dan malam, dia dakwahkan siang dan malam, dia kembangkan siang dan kira-kira begitulah. Artinya orang yang Allah berikan Quran kepadanya, lalu dia berinteraksi baik dengannya, dan itu boleh kita ngiri kepadanya. Sehingga ketika dia membaca Quran, kemudian tetangganya mendengar atau sahabatnya orang lain mendengar, lalu orang yang mendengar tadi berkata begini, andaikan saja, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Andaikan saja aku diberi sebagaimana yang di Fulan diberikan oleh Allah kepada Fulan, maka aku ingin beramal seperti Fulan. Sampai membuat iri orang lain. Teman-teman sekalian, ada satu poin yang ingin saya tegaskan. Membaca Quran yang baik, saya jadi ingat sahabat saya, Ustadz gitu ya, berkata ketika ceramah tentang Quran, dia bilang begini, dan saya kira ini betul banget lah. Saya ngerasain teman-teman. Salah satu bacaan Quran yang paling baik, salah satu ya teman-teman, adalah ketika kita mendengar bacaan Quran dari orang lain, lalu tergerak hati, termotivasi, tersemangati, rasa indah untuk kita ikut membacanya atau kita ingin berinteraksi dengan baik. Jadi kalau misalnya lagi lemah, lagi down, lagi malas membaca,
Tapi ketika mendengar tilawah seseorang, tadarus seseorang atau ngajinya seseorang, resep banget tuh orang ngajinya. Sampai rasanya saat itu pula kita muncul rasa ingin segera berinteraksi dengan Quran. Nah, itu salah satu ciri bacaan Quran. Punten, kalau ada orang membaca Quran tapi maaf ya, mungkin nadanya juga kurang pas, hukum-hukumnya juga kurang benar. Lalu rasanya kan kita juga garing ya. Nah, saya kira kata-kata ini antum bisa pahami. Antum kalau dengerin para murotal syekh Timur Tengah atau murotal syekh kita yang begitu merdu, syahdu, resep, iramanya enak, bacanya bagus. Teman-teman, selain bacanya benar, iramanya enak itu pengaruh luar biasa. Makanya saya sering mengatakan, sesungguhnya, ya ini saya mengatakan sendiri ya, mudah-mudahan antum ya, kalau mau protes boleh atau nggak boleh. Saya bilang begini, salah satu kenikmatan sholat berjamaah, saya suka bilang gini, 90% tergantung imam. Begitu maksudnya. Kalau imamnya enak bacaannya, iramanya resep, bacanya bagus, rasanya jangankan ayat yang panjang, lebih panjang lagi pun rasanya enak. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman orang-orang yang ke Mekah itu kan kalau suka cerita, Ustadz kenapa ya di sana kalau sholat ya imamnya bacanya panjang tapi nggak terasa. Itu kan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mendengar lantunan ayat dari orang-orang yang bacanya bagus. Makanya salah satu bacaan Quran yang bagus adalah bacaan yang enak, indah didengar, yang kemudian orang lain ketika mendengarnya langsung tergerak, tersemangati. Jangan sampai orang dengar bacaan Quran tuh orangnya kayak bising, berisik, lalu nggak enak gitu kan ada juga. Ya, makanya ini perlu dipelajari. Oke, yang pertama itu. Jadi orang boleh iri kepada orang yang Allah berikan Quran dengan baik. Ya syukur-syukur emang dasarnya alim, pinter, bacanya bagus, suaranya indah. Ya. Kalau bicara suara teman-teman itu bicara karunia ya, jangan kita ini nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau bicara hukum tajwid yang benar itu pelajarannya sangat mungkin berproses. Tapi kalau suara yang indah atau tidak indah itu karunia. Tetapi membaca Quran minimal ketika bunyinya hukumnya benar, maka suara yang tidak terlalu indah pun akan bisa dipelajari sedikit, mungkin bisa berubah. Tapi kalau sudah hukumnya salah, suaranya juga nggak enak, itu tentunya menjadi, makanya dalam hal ini saya masih ingat ya, ada hadis mengatakan bahwa hiasi, kata Nabi, hiasi Quran dengan suara indahmu. Artinya apa? Membaca Quran dengan suara yang baik itu juga perintah Nabi. Syukur-syukur memang Allah berikan karunia suara yang baik kepada kita. Oke, yang kedua, fadilah, keutamaan di dunia yang kedua adalah Al-Quran akan menjadikan barokah dan kebaikan serta kebahagiaan dan kenikmatan hidup di dunia. Dari hadis yang kita sering baca yaitu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang senantiasa belajar Quran dan setelah itu wa 'alamah, dan mengamalkan atau mempelajarkan kepada orang lain, mengilmukan kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain. Artinya apa? Orang yang belajar dengan yang mengajar di sini disebut-sebut sama-sama sebagai khairukum, sebagai orang yang paling baik. Berarti belajar ya paling baik, mengajar ya paling baik. Jadi sama-sama baik. Itu kira-kira. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadilah yang ketiga, agak ringkas cepat ya. Fadilah yang ketiga, sahabat, orang yang menghafalkan ayat Quran di dunia adalah bahwa penghafal Quran itu sama dengan orang yang mendapatkan tasrif nabawi. Bahasa kitanya penghargaan atau apresiasi khusus dari Nabi. Contoh diantaranya, waktu perang Uhud, ada beberapa syuhada yang gugur. Nah, ketika diteliti, maka yang dimakamkan lebih dahulu oleh Nabi adalah orang-orang yang ahli Quran. Artinya sama-sama syuhada, sama-sama gugur di medan laga, perang, jihad. Tetapi yang dimakamkan lebih dahulu, yang diapresiasi Nabi adalah orang yang paling banyak Qur'annya atau orang yang paling alim Qur'annya. Yang kedua, dalam suatu delegasi dakwah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, Nabi pernah bertanya, siapa di antara kalian yang paling banyak hafalan Qur'annya? Si fulan mengatakan, saya hafal ini apa? Saya hafal Al-Baqarah ya Nabi, bla 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 bla. Nah, kalian pimpin delegasi ini dan kalian yang jadi amir atau jadi ketua. Artinya apa? Orang yang dalam sebuah rombongan kabilah dakwah atau delegasi, maka yang diambil sebagai amir, sebagai pimpinan adalah orang yang paling banyak. Itu posisi dari Nabi begitu. Nabi mendahulukan posisi orang yang ahli Quran daripada yang lainnya. Itu yang ketiga ya teman. Yang keempat, menjadi orang yang ahli Quran, hafal Quran adalah menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Iya, itu maknanya, bukan makna majasi ya, maknawi ya. Allah pernah mengatakan lewat lisan nabinya, dalam hadis Nabi dikatakan, Inna lillah ahli minan nas.
Sesungguhnya Gusti Allah punya ahli, punya keluarga dari kalangan manusia. Ketika sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan ahli atau keluarganya Allah di dunia ya Rasulullah? Maka jawab Nabi apa? Ahlul Quran, ahlullah, wa khassatuhu. Ahli Quran adalah keluarganya Allah atau keluarga dimuliakan. Itu bahasa hadisnya begitu. Jadi orang yang ahli Quran, apalagi hafal, adalah merupakan keluarganya Allah yang ada di muka bumi. Maknanya adalah mana betapa. Namanya keluarga bagaimana sih Pak? Keluarga kan berarti dekat, terikat, kemudian dilayani dan sebagainya lah. Kira-kira begitu. Jadi ahli keluarganya orang yang berpangkat, berjabatan tinggi atau ulama aja mulia, apalagi jadi keluarganya Allah karena berinteraksi Quran dengan baik. Baik, itu fadilah di dunia diantaranya. Sekarang kita closing ya. Fadilah di akhirat. Ya, satu. Ya, supaya agak ringkas, cepat tapi termotivasi. Pertama, menjadi pertolongan atau syafaat. Sering kita katakan kan, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat syafi'an, akan menjadi syafaat, penolong, penambal bolong-bolongnya kita, sarung kain bolong-bolong ditambal, syafaat, ditolong. Dengan apa? Dengan bacaan Quran yang kita baca di dunia. Bahkan kalau Syekh Ali Jabir almarhum ya pernah menceritakan salah satu, kan suatu malam suatu ketika dia biasa membaca surat Tabarok Al-Mulk sebelum tidur, itu rutin. Suatu ketika dia tidak membaca, maka dia mimpi dan ditegur oleh Allah dengan mimpi yang menjadikan dia tidak enak, kemudian dia bangun, akhirnya dia baca. Artinya apa? Kan dalam hadis juga dikatakan kan, surat Tabarok itu kan salah satu tameng di dalam kubur gitu ya, maka menjadi amalan yang luar biasa kalau kita misalnya sebelum tidur kita dawamkan, kita rutinkan membaca Tabarok ya, bangsa 5-10 menit lah Tabarok selesai, lalu kita tidur, menjadi modal dan menjadi ketika nanti tameng di dalam alam kubur. Baik, itu yang pertama, syafaat fi yaumil qiyamah. Yang kedua adalah surganya naik terus pada akhirat kelak. Artinya orang-orang yang ahli Quran itu adalah mendapati surga yang surganya naik dan naik dan naik, tergantung ayat yang dia baca. Hadisnya agak panjang, saya nggak baca ya, tapi intinya adalah, salah satu kata-kata hadisnya adalah, bacalah Quran terus oleh kamu, karena kamu nanti di surga akan mendapati surga sesuai dengan ayat yang kamu baca. Semakin banyak yang dia baca, maka semakin tinggi Quran, surga yang akan dia peroleh di akhirat kelak. Artinya, surga berkorelasi dengan sejauh apa kita interaksi dengan Quran. Oke, yang kedua, yang ketiga. Orang yang ahli Quran, mahir, bagus, pakar, seperti yang sudah kita pernah baca hadisnya di awal itu tahun bulan lalu, bahwa orang yang man qara'al Quran fahuwa mahir. Orang yang membaca Quran dan dia mahir, pinter, mantap, bagus, sempurna, maka dia adalah ma'a safaratil kiramil barara. Ma'a bersama safaratil kiramil barara, para malaikat yang mulia. Jadi levelnya orang yang Qur'annya bagus, ya, ahli Qur'an yang Qur'annya bagus, maka dia di akhirat bersama para malaikat yang mulia, ya. Itu hadisnya sudah kita baca juga pada bulan lalu. Ya, saya pertegas lagi. Yang keempat, teman-teman sekalian, akan mendapatkan tajul karomah, tajul itu mahkota. Jadi orang-orang yang ahli Quran di dunia, insya Allah di akhirat akan dipakaikan mahkota. Ya mahkota lah ya, tahu kan ya mahkota ya, topi raja gitu ya. Mahkota apa? Mahkota kemuliaan yang diceritakan dalam hadis, yang cahayanya, bersinarnya itu melebihi dari cahaya matahari. Ya. Orang yang ahli Quran akan dipakaikan. Tidak sampai di situ. Yang kelima, berkaitan dengan orang tuanya. Orang yang ahli Quran, maka menjadikan asbab orang tuanya akan dipakaikan jubah kemuliaan. Kalau tidak ada anaknya mendapatkan mahkota kemuliaan, kalau ini orang tuanya mendapatkan jubah kemuliaan dari Allah, sehingga tatkala orang tuanya itu merasa keheranan, ya Allah, mengapa kami dipakaikan jubah seperti ini? Apa kata Allah? Ya lewat lisan Nabi tentunya ya. Ya, itu adalah itu adalah karena kalian menyuruh, memerintahkan anak-anak kalian untuk menjadi orang-orang yang belajar Quran, untuk menjadi orang yang ahli Quran. Kira-kira begitu ya teman-teman. Lumayanlah kita termotivasi. Walaupun saya bicaranya agak ngebut ya, agak cepat, tapi mudah-mudahan terpahami ya bahwa mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran. Terlebih kita sebentar lagi. Ini kan sudah berada di akhir Rajab ya, Mas ya. 30 Rajab. Besok atau malam nanti sudah masuk satu Sya'ban ya. Ada satu hadis yang tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
Kata Nabi, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, sementara Ramadan adalah bulan untuk umatku. Luar biasa. Nabi sudah menspesialkan seperti itu. Ya, mananya tentu luas ya. Rajab syahrullah. Kita lihat dalam bulan Rajab ada peristiwa yang sangat besar, yaitu apa? Dan itu menunjukkan kuasa Allah. Linuriyahu min ayatina. Sebagaimana antum bisa baca surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah perjalankan itu Muhammad, hambanya, kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina sambung ke langit 7 Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu perintah salat. Hari ulang tahun kemarin Kamis merah adalah hari ulang tahun wahyu salat. Ya, itu mungkin salah satu konteksnya kenapa disebut bulannya Allah, karena Allah di dalam bulan Rajab salah satu peristiwa besarnya adalah menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, kekuasaannya, itu memperjalankan hambanya sampai ke hadapannya di langit 7. Kemudian Sya'ban syahri. Sya'ban kata Nabi adalah bulanku. Kita baca dalam banyak hadis bahwa Rasulullah ketika sudah masuk ke Sya'ban memperbanyak saum sunnah, memperbanyak bla 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 amal-amal, mempersiapkan diri dalam Ramadan. Dan Ramadan adalah syahrul umati. Nah, kita sadar betul bahwa bayangkan teman-teman kalau nggak ada Ramadan ya, mudah-mudahan kita disampaikan dengan sehat walafiat, umur panjang. Kalau nggak ada Ramadan, bergelut dengan dunia, aktivitas, kesibukan 11 bulan, alhamdulillah Allah sisipkan 1 bulan yang kondusif untuk menjaga, meningkatkan, menguatkan iman kita dan amal kita. Itu Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, orang lupa dengan segala macam dengan dunia. Tapi Allah sisipkan bulan istimewa bagi orang-orang beriman, itu Ramadan, yang mudah-mudahan dengan itu, maka iman dan amal orang-orang beriman terdongkrak naik. Memang kondusif. Ramadan itu kondusif. Ngaji yang malas jadi semangat. Begadang malas jadi semangat. Qiyamul lail malas jadi semangat. Kenapa? Memang saatnya dalam kondusif. Semoga Allah menyampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih titik ya. Surwanto. Monggo para sedulur kalau ada yang ingin ditanyakan di sekitar tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tapi kalau ada pertanyaan di lain tema, juga monggo silakan para sedulur. Nah, kayak batuknya Mbak Citra itu. Mbak Pur ya mau, monggo silakan Mbak Mur. Monggo. Assalamualaikum Mas Gugu, Pak Ustadz mau nanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Saya mau lihat. Saya pakai HP soalnya. Ayu ya? Iya betul. Monggo, ini Ayu sepupu Ustadz di Bekasi. Oh monggo Mbak Ayu dari Bekasi. Satu sepupu. Iya di Bekasi. Ini Pak Ustadz, masalah fadilah di dunia dan di akhirat. Nanti untuk kita yang levelnya belum sampai menghafal gitu, apa termasuk Pak Ustadz? Iya. Mendapatkan fadilah itu? Ya kan tadi kan itu kan fadilahnya kayak semacam rangkuman ya, resume ya dari interaksi dengan Quran. Memang kayak stressingnya kayak penghafalan ya, tapi kan hafal Quran itu kan dimulai dari apa? Dari rajin baca. Interaksi pertama ya, grade pertama adalah rajin baca, gemar baca. Ya ada hari tanpa baca. Kalau sehari 1 juz nggak bisa, ya sehari 2 juz. Kan gitu kan, betul nggak? Iya, betul. Salah ya. Itulah, pokoknya disemangati. Kayak nggak pantas lah. Masa kita muslim hari-hari terlewati 24 jam kali ya. 1 kali 24 jam misalnya nih, misal aja. Terus kita nggak menyelipkan waktu sekian jeda untuk tilawah atau ngaji. Kan rasanya kok, loh gimana? Tersindir nanti dengan ungkapan bahasa Arab tadi. Wahyu pertama iqra, tapi la taqra, tapi kamu tidak. Nah itu. Jadi prosesnya kan tetap dari sana. Dari rajin baca, rajin ngaji isinya, mentadaburinya, lalu tergerak untuk menghafalkan. Maka kemudian menjadi sebuah jalinan dan saling berjalin berkelindahan. Jadi bukan berarti kalau yang levelnya masih sekedar membaca kemudian nggak mendapatkan fadilah. Kan di situ dikatakan dalam hadisnya iqra'ul Qur'an
fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi gitu kan, bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat membawa pertolongan, membawa syafaat. Kan berarti enggak dikatakan hafalkan gitu kan. Kan iqra gitu kan, baca. Walaupun sekali lagi dari iqra itu membaca hurufnya, kalimatnya, teksnya, kemudian memahami, mentadaburi, mentafakuri, mentadarusi, lalu tergerak untuk menjadi milik dalam rongga dada kita hafalkan. Quran kita bawa kemana-mana, kan gitu kira-kira Mbak Pur ya. Nah, ayo. Yeah. Insya Allah, barokah dunia akhirat bagi orang yang interaksi dengan Quran udah dijanjikan seperti itu. Ini cuma beberapa hadis yang saya nukilkan atau beberapa poin aja untuk terbatasnya waktu, yang penting kita termotivasi. Tapi yang lainnya luar biasa, banyak sekali. Kita Mbak Pur. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah. Monggo, setelah Ayu mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke Ustadz Surwanto, monggo. Minggu lalu kita juga sudah di pertemuan pertama dikatakan bahwasanya tingkatannya kan membaca, mentazaburi, dan menghafal. Dan tentunya level-level itu juga berdampak pada fadilah membaca Al-Quran di dunia maupun di akhirat. Walaupun kita masih membaca dengan tertatih-tatih, ya. Begitu, itu sebagai motivasi kita. Bahwasanya juga minggu pertemuan sebelumnya diingatkan minimal kalau subuh, ya, waktu kita membaca Al-Quran sebelum memulai kegiatan sehari-hari, entah itu 1 lembar, 2 lembar, ataupun 3 lembar. Tidak harus 1 juz misalnya. Dibagi-bagi, satunya dibagi-bagi. 3 lembar kan 10 lembar sampai nanti malam. Yang pasti konsisten ya Ustadz ya, menghafalkannya, membacanya konsisten setiap harinya. Monggo para sedulur yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, Mas. Waalaikumsalam, Mas Atol. Ya, ini Pak Ustadz, kita mensikapi kondisi yang sekarang seperti ini, kondisi pandemi ini. Nah, tadi Pak Ustadz menyampaikan kalau kita ngaji kan sebaiknya kita mengkaitkan dengan guru ngaji. Nah, kalau zaman sekarang kan apalagi kondisi pandemi kan sulit ya Pak untuk mengerti seperti itu. Jadi kita lebih mengaji secara online. Jadi dengan guru-guru ngaji yang bertebaran di dunia maya ini. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya, tentu yang dimaksud dengan nyantel guru ngaji itu secara khusus gitu ya adalah kita benar-benar punya proses yang berjalan terus, kita berguru kepada seseorang. Seorang itu bisa seorang, banyak orang, siapa saja, boleh. Yang penting kita ada proses yang nyantel. Artinya menjadi hujah kita bahwa kita itu memiliki kondisi dan kualifikasi Quran segini, tapi proses itu jalan terus sehingga kita punya hujah di hadapan Allah. Maksudnya itu. Nah, dalam kondisi kayak gini ya kita belajar kepada dunia maya. Nggak ada masalah. Memang situasinya lagi kayak gini. Ya, tidak menghalangi untuk kita thalabul ilmi atau tahsinul Quran, tetapi gini Mas atau dan semuanya, yang namanya spesial membaca Quran, maksudnya yang namanya spesial ngaji membaca Quran dengan baik dan benar atau tahsinul tilawah itu sebenarnya nggak bisa media, karena belajar Quran itu mesti talaki. Ini secara ini ya, walaupun bukan berarti dalam kondisi pandemi kita nggak boleh interaksi dengan media ya, bukan. Tapi saya ingin katakan kepada kita, yang namanya belajar Quran itu secara khusus adalah itu talaki. Talaki itu live, ketemu langsung lihat gurunya. AIU-nya gimana, menyong-menyongnya mulut gimana, hurufnya bagaimana, maksud gimana. Itu harus. Nggak bisa nggak? Kalau membaca tafsir, kajian, sumber-sumber yang lain, atau membaca kajian pesan moralnya, kita bisa baca. Tapi kalau belajar membaca dengan baik dan benar, itu wajib dengan guru, talaki. Itunya langsung live. Nah, Bapak sekalian yang saya muliakan, Allah mentalaki Rasulullah lewat Jibril. Jibril mentalaki Nabi. Nabi mentalaki sahabat. Sahabat kepada sahabat lagi. Sahabat kepada tabi'in. Sampai ke. Makanya kenapa dalam khasanah belajar Quran dikenal ada istilah ijazah atau sanad. Kenapa? Karena ngaji Quran itu mestinya idealnya adalah bersanad, nyambung, sanad itu bahasa kitanya apa ya? Itu talinya nyambung lah, talinya. Saya belajar sama guru anu, terus sampai ke sana ke atas ya ke Nabi kalau dibilang sanad itu. Artinya, nah, tapi kalau kita nggak punya guru yang nyanat, minimal kita punya guru yang penting dia orang yang lebih baik Qur'annya, yang bisa mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik Qur'annya. Nah, tapi dalam kondisi pandemi kayak gini, bukan berarti nggak boleh interaksi media, ya kan bisa aja. YouTube kan banyak tuh. Tetapi kalau talaki, gimana sih belajar makro, misalnya so, shin, sin, kalau nggak ketemu gurunya gimana? Salahnya kita emang dia tahu namanya YouTube, ya. Tapi untuk menguatkan, menyangatkan, lalu mengisi kondisi yang ada, nggak ada masalah. Tetapi
nyantel kepada guru maksudnya adalah kita tetap punya proses belajar kepada orang yang bisa mengajarkan Quran kepada kita dengan lebih baik. Kira-kira begitu Mas Atal ya.